Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Febriani dengan NIM 2190302263. Saya dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja 10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha. Unit usaha yang saya buat di sini Rumah Makan Jawa yang bergerak di bidang food and beverage. Yang pertama, di sini ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi yang pertama tentang cash flow, yang kedua penanaman modal. Lalu ada sumber-sumber modal personal diidentifikasi, data pribadi pendiri. Lalu ada potensi peningkatan pendana dipersiapkan, dapat mencakupi yang pertama saya memilih personal funds atau data pribadi. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi. Satu, mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Lalu di sini ada jenis venture capital diidentifikasi. Saya memilih berdasarkan kepemilikan, yaitu ada private venture capital company. Yang kedua, public venture capital company, dan yang ketiga ada bank affiliate venture company. Lalu ada initial public offering diidentifikasi. Yang pertama ada monitoring. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Ada SBA, Guaranteed Loan diidentifikasi. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Lalu berikutnya ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Yang keempat, di sini ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Ada leasing atau sewa memiliki karakteristik. Satu, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu di sini ada SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR atau Small Business Technology Transfer yang memiliki karakteristik. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Lalu saya akan menjelaskan tentang buku kerja yang ke-11, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya masih Rumah Makan Jawa, produk atau jasa di bidang food and beverage. Yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran. 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi 1. Informasi pasar kooperatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kedua, kebutuhan pelanggan. Ketiga, tren dan perkembangan pasar. Dan yang terakhir, angka penjualan. Lalu ada jenis pemasaran dapat mencakupi 1. Pemasaran langsung. 2. Pemasaran layanan. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Yang pertama ada e-commerce. Ada kontribusi pada bisnis dapat mencakupi pertumbuhan dan profitabilitas. Lalu ada 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Dapat mencakupi 1. Institutional approach atau supplier, produsen, perantara, pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembeli terakhir. Yang kedua ada investasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Dapat mencakupi 1. Penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap
memulai usaha. Kedua, pengembangan produk atau dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, Feature, Advantage, and Benefit dari produk, pengubah model atau penambahan ukuran. 2.2 Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Kedua, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Ketiga, kemudahan untuk ditangani. D2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran mencakupi 1. Faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. 2. Manfaat. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial dapat mencakupi 1. Pemotongan harga, 2. Kupon. 2.5 Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi quick win topic. Nomor 3, ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi data pemasaran dan analisis. 3.2 Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berbasis produk, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah, dan yang terakhir organisasi lini dan staf. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya dapat mencakupi 1. Staf tambahan, 2. Biaya distribusi, 3. Peralatan, 4. Biaya produksi. Lalu ada 3.4 Komunikasi kelayakan dapat mencakupi yang pertama ada manajer. Berikut adalah video yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.